atau cobaan apa? Masalah tuh artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu masalah. Harapannya apa, takdirnya apa, itu jadi masalah, ya. Nah, kalau ujian sama cobaan bedanya apa? Orang akan diuji, orang akan dicoba. Afi, apa artinya Vi? Sama. Pengertiannya ujian dan cobaan, kan? Coba. Kalau ujian, nih, namanya ujian, siapa sih yang diuji? Yang sekolah lah, yang orang-orang beriman. Orang beriman itu bicaranya uji. Iya, mau naik kelas pasti dikasih uji. Ya nggak ada yang tiba-tiba Rakan naik kelas Jan, nggak diuji dulu, pasti ada ujiannya. Orang beriman pun mau naik tingkat keimanannya pasti diuji, itu ujian. Nah, kalau cobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri karena kesalahan kita bertindak, itu dapat cobaan. Atau kita berdosa atau kita apa, itu dapat cobaan. Ya, jelas ya, itu dulu. Nah, sekarang gimana caranya menyelesaikan masalah? Tuh kita udah tahu tuh pembagiannya. Sekarang menyelesaikan masalah, pertama apa? Kita apa pertama urutannya? Kalau mau menyelesaikan masalah tuh macam-macam, tapi kita harus punya prinsip. Pertama harus perbanyak informasinya kita harus banyakin, ilmunya harus banyakin dulu, jangan langsung bertindak, ya. Perbanyak informasi. Kita sudah dapat informasi, baru langkah kedua adalah kita milih solusinya, tindakannya, apa yang kita harus lakukan. Baru ada langkah-langkah yang kedua adalah tindakan ini dampaknya apa, efek sampingnya apa, ya. Nah, sekarang permasalahan kayak apa, kasus yang sekarang adalah wabah corona COVID-19. Itu dilihat sudut pandangnya, pertama dilihat ada segi dari 3 sudut pandang. Sudut pandang dari agama, sudut pandang dari pemerintah, sudut pandang dari kesehatan. Ya, itu jadi kita harus cari. Kalau sudut agama jelas, agama itu jelas, tegas, dan hadisnya juga ada. Hadisnya apa? Bila ada sesuatu wabah di daerah situ, kalau kita di luar, kita tidak boleh mendatangi. Kalau kita ada di dalam daerah itu yang ada wabahnya, kita tidak boleh keluar. Hadisnya begitu. Jadi tegas, ya. Dan yang kedua, prinsipnya lagi, kita harus mengikuti pemerintah, ulil amri, dan ulama. Pemerintah sudah tegaskan bahwa kita tidak boleh bertemu, harus ada jarak, dan ulama juga, majelis ulama juga sudah dipertegas. Jadi kita harus ikutin, sudah tidak bicara itu zona merah, zona hijau, tidak bicara, ya. Itu bicara agama, sudut agama. Nah, kalau bicara sudut pemerintah kita harus tahu juga, kita dapat ilmunya apa sih pemerintah. Nah, kalau sudut pemerintah itu banyak penilaiannya. Ibaratnya kalau di lockdown ini berarti pemerintah harus bayarin rakyatnya supaya bisa makan. Dia biar tiduran di rumah, dia dapat duit. Nah, bicara ekonomi, pemerintah tidak sanggup biayanya, ya.
Jadi kayak ngambang jawabannya, ya. Jadi makanya muncullah istilah PSBB, berskala besar. Jadi bilang setengah-setengah, ya. Karena yang ditakutin pemerintah, kalau pemerintah tidak sanggup, ya akhirnya takut, bukan karena virusnya tapi takut kelaparan. Akhirnya takut matinya bukan mati karena virusnya, mati karena kelaparan, ya. Jadi setengah-setengah. Nah, kalau lihat dari sudut pandang kesehatan, sekarang bicara kesehatan itu pun ada perdebatannya apa? Nah, ilmu kesehatan itu kan terbagi-bagi tuh. Ada ilmu kesehatan apa, Vi? Perorangan, individu, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat memutuskan, kalau lihat dari sudut pandang masyarakat, kesehatan masyarakat itu akan muncul herd immunity. Jadi ya udah, jalan seperti biasa. Nanti ya istilahnya ya mau biar bertahannya karena faktor lingkungan yang membuat daya tahan tubuhnya dia. Nah, kalau dari sudut pandang kesehatan individu, ya tidak boleh berkumpul, tidak boleh ada pertemuan itu, ya. Jadi akhirnya perdebatan. Nah, kita harus tetap pegangannya prinsipnya tadi, ulil amri dan majelis ulama keputusannya. Ya itu udah, kalau ilmu itu ya sudah, itu urusannya orang-orang kesehatan. Jelas ya? Iya, Jadi afirakan yang diambil kesimpulan yang kedepannya, yang kita lihat itu bukan sekarang, tapi kita lihat adalah kedepannya. Kedepannya itu apa? Akan terjadi new normal yang baru, tidak seperti dulu. Nah, kita harus cepat tanggap, jangan sampai nanti ketinggalan kereta istilahnya. Dulu kalau jualan, sistemnya jualan langsung ketemu orangnya, pembeli dan penjual. Sekarang harus sistem online. Ceramah juga biasa dulu langsung berhadap-hadapan, sekarang online. Dan disitulah harus diperkuat. Bicara berhadapan begini lebih enak. Abi dengan Raka tuh lebih enak ngobrolnya. Tapi kalau ngobrol di online kadang-kadang tidak terdengar. Rakan serius nggak dengerin Abi, kan bisa aja lagi Abi ngoceh kayak gini, orangnya lalu lalang kan nggak dengerin. Nah, itu gimana caranya? Berarti Rakan, Afi, Uma, gimana caranya kita berbicara online itu orang bisa duduk tegap di hadapan laptopnya, di hadapan TV, HP-nya, dia mau dengerin kita. Berarti cara bicara kita harus pandai. Gimana supaya dia bertahan lama di situ, ya? Ya, Rakan nanti insya Allah mudah-mudahan Rakan jadi ulama besar, jadi kiai besar. Itu belajar, ya, belajar semua dari segi. Tapi ada prinsip-prinsipnya. Ibarat prinsip itu mulai dari sekarang. Prinsipnya apa, Bi? Nah, ibarat nih, kalau ada teko, tahu teko nggak, Afi? Teko. Nih kalau teko dikucurin ke gelas, kalau keluarnya kopi, teko ini isinya apa berarti? Kopi. Kalau keluarnya air jeruk, berarti teko ini isinya air jeruk. Nah, Rakan, Afi, Umah, ya, itu belajar mulutnya bicara yang baik, disitulah akan terlihat nilainya, harganya,
ya, belajar bicaranya yang baik-baik, bicara yang bermanfaat, ya. Oh, ini bicara saya bermanfaat nih, saya sampaikan. Oh, ini bicaranya menyinggung perasaan orang, lebih baik jangan. Atau bahasanya diubah, gimana caranya tidak menyinggung perasaan. Kayak kan Rasul juga pernah ajarin, didik ya. Pada waktu pernah kan Rasul kan mau sholat nih, tiba-tiba satu jamaah ada yang kentut kan, pernah nggak dengar cerita gitu? Belum. Hah? Ada sahabat Rasul yang kentut, terus Rasul perintahkan apa?